Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adharian Bakti Dharma dengan NIM 19061024. Kali ini akan mempresentasikan materi tentang supervisi pendidikan. Terkait tentang supervisi pendidikan, pertama kali tentu kita harus mengetahui konsep dasar supervisi pendidikan. Adapun pengertian supervisi pendidikan yaitu bantuan dalam mengembangkan situasi pembelajaran ke arah yang lebih baik dengan jalan memberikan bimbingan dan pengarahan pada guru-guru dan petugas lainnya untuk meningkatkan kualitas kerja mereka di bidang pengajaran dan segala aspeknya. Selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Secara nasional, tujuan konkret dari supervisi pendidikan adalah 1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. 2. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. 3. Membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern. 4. Membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. 5. Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. 6. Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dan sebagainya. Selanjutnya, rasional supervisi pendidikan terdiri dari yang pertama menguasai bahan, meliputi menguasai bahan bidang studi dan menguasai bahan pengayaan. Yang kedua, mengelola program belajar mengajar, meliputi merumuskan tujuan pembelajaran, melaksanakan program belajar mengajar, mengenal kemampuan anak didik. Yang ketiga, mengelola kelas, terdiri dari mengatur tata ruang kelas untuk pelajaran, menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Yang keempat, penggunaan media, meliputi mengenal, memilih, dan menggunakan media, membuat alat bantu yang sederhana, menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, menguasai landasan-landasan pendidikan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengajaran. Yang keenam, mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar yang dapat menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketujuh, dapat mengevaluasi hasil belajar dan pengajaran yang menjadi bahan pertimbangan untuk membenahi kepentingan belajar selanjutnya. Yang kedelapan, mengenal fungsi layanan bimbingan dan konseling di sekolah, meliputi mengenal fungsi dan layanan program bimbingan dan konseling, menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Yang kesembilan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang kesepuluh, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Selanjutnya kita memasuki fungsi dari supervisi pendidikan tersebut. Yang pertama, penelitian. Terdiri dari perumusan pokok masalah yang akan diselidiki, pengumpulan data, dan pengolahan data. Yang kedua, penilaian. Fungsi penilaian atau evaluasi dalam supervisi modern lebih menitik beratkan kepada aspek-aspek positif daripada aspek-aspek negatif. Yang ketiga, perbaikan. Bahwasanya apa yang belum baik atau belum memuaskan atau yang mengalami kemacetan atau kemunduran supaya segera diperbaiki. Dan yang keempat, peningkatan. Situasi yang ada sudah baik atau belum, sudah memuaskan atau mengalami kemajuan. Situasi yang demikian harus ditingkatkan atau dikembangkan, agar apa yang sudah baik itu supaya lebih baik lagi. Kemudian poin selanjutnya yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama, bidang pendidikan merupakan hal yang harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak. Karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat strategis. Ia menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan, baik proses maupun hasil. Yang kedua, bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan menjadi penting karena tujuan pendidikan adalah melahirkan siswa-siswi yang kreatif, mandiri, kompetitif, sehingga pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa yang diperlukan. Yang ketiga, bidang sarana dan prasarana. Tanpa sarana yang baik, sekolah sulit melahirkan keluaran yang kompeten. Sarana merupakan media atau alat untuk belajar agar pendidikan berjalan efektif.
Sarana sekolah diperlukan untuk keseimbangan perkembangan fisik dan psikis siswa. Yang keempat, bidang keuangan. Dalam bidang pendanaan dan keuangan, pendidikan merupakan aktivitas utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang perolehan pendapatan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana. Keuangan menjadi ruh lembaga karena program harus didukung oleh sumber keuangan yang memadai. Yang kelima, bidang humas. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antar sekolah dengan masyarakat untuk berusaha untuk menanamkan pengertian warga tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong dan minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Poin selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, ilmiah. Artinya, kegiatan supervisi yang dikembangkan dan dilaksanakan harus sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap situasi belajar mengajar. Yang kedua, kooperatif. Program supervisi pendidikan dikembangkan atas dasar kerjasama antar supervisor dengan orang yang disupervisi. Dalam hal ini, supervisor hendaknya dapat bekerjasama dengan guru, peserta didik, dan masyarakat sekolah yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar. Yang ketiga, konstruksi dan kreatif membina para guru untuk selalu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar. Yang keempat, realistik. Pelaksanaan supervisi pendidikan harus memperhitungkan dan memperhatikan segala situasi yang benar-benar ada dalam situasi dan kondisi yang objektif. Yang kelima, progresif. Setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian. Artinya, apakah yang dilakukan oleh guru dapat melahirkan pembelajaran yang maju atau semakin lancar kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, inovatif. Program supervisi pendidikan selalu melakukan perubahan dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, peranan supervisi pendidikan. Yang pertama, sebagai kepemimpinan hendaklah mempunyai kemampuan menggerakkan atau mempengaruhi guru agar meningkatkan kemampuan profesionalnya, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan efektif. Yang kedua, sebagai inspeksi. Tujuan inspeksi dalam hal ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru. Ketiga, sebagai penelitian. Supervisi berperan sebagai penelitian, terutama untuk mengetahui objektivasi dan relevansi data dengan permasalahan yang ditemui pada waktu inspeksi. Keempat, sebagai latihan dan bimbingan. Peningkatan kemampuan guru dilakukan melalui latihan atau bimbingan agar menjadi lebih efektif. Kelima, sebagai sumber daya pelayanan. Dalam proses supervisi, supervisor dapat berperan sebagai sumber informasi, sumber ide, sumber petunjuk dalam berbagai hal, dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru. Keenam, sebagai koordinasi. Supervisor haruslah memberikan bantuan dan pembinaan kepada guru dan tetap menjaga agar setiap guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi kerja yang kooperatif. Yang ketujuh, sebagai evaluasi. Untuk mengetahui kemampuan guru yang akan dibina, perlu dilakukan evaluasi sehingga program supervisi cocok dengan kebutuhan guru. Selain itu, melalui evaluasi dapat pula diketahui kemampuan guru setelah mendapatkan bantuan dan latihan dari supervisor. Baiklah, kesimpulan dari materi kali ini, supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan personalia sekolah yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Ruang lingkup supervisi pendidikan meliputi beberapa bidang, antara lain bidang kurikulum, bidang siswaan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan, bidang humas, bidang ketatausahaan. Adapun beberapa prinsip supervisi pendidikan adalah ilmiah, kooperatif, konstruktif dan kreatif, realistik,
progresif, dan inovatif. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.